Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bertiga dari kelompok terakhir akan mempresentasikan chapter 8 mengenai penilaian persediaan, yaitu dengan pendekatan dasar biaya. Di sini nama saya Cakradanu Aditya Pujarto dengan nomor induk mahasiswa 2021 12 11 023 dan teman saya. Saya Dani Aksan Narasa dengan nomor induk mahasiswa 2021 12 11 018. Dan saya Muhammad Fitra Faizin Sahal dengan nomor induk mahasiswa 2021 121 1025. Oke, next. Di sini ada learning objective yang akan dibahas itu learning objective-nya itu kita di sini diharuskan mengidentifikasi persediaan. Kedua itu dapat membedakan sistem persediaan, yaitu sistemnya itu ada perpetual system dan period system. Selanjutnya yang ketiga itu mengidentifikasi pengaruh dari kesalahan persediaan laporan keuangan. Terus yang keempat itu ada memahami item yang tergolong biaya persediaan. Yang kelima, menggambarkan dan membandingkan metode yang digunakan untuk harga persediaan. Next. Selanjutnya, di sini ada beberapa aspek yang dibahas, yaitu ada isu persediaan, dalam ada klasifikasi, aliran biaya, ada kontrol, dan dasar penilaian persediaan. Selanjutnya yang kedua itu barang fisik yang termasuk persediaan. Di dalamnya ada barang dalam perjalanan, terus ada barang diserahkan, ada perjanjian penjualan khusus, ada kesalahan persediaan. Yang ketiga itu ada biaya yang termasuk dalam persediaan, yang di dalamnya ada biaya produk, biaya periode, dan diskon pembelian. Selanjutnya keempat itu ada asumsi aliran biaya. Yang di dalamnya itu ada identifikasi khusus, biaya rata-rata, FIFO, dan ringkasan analisis. Connect. Di sini ada isu persediaan. Klasifikasinya ada inventories adalah item yang diadakan untuk dijual atau barang yang digunakan dalam produksi barang untuk dijual. Selanjutnya bisnis dengan persediaan itu ada dua, yaitu usaha dagang atau industri. Oke, next. Selanjutnya ada klasifikasi. Nah, salah satu akun persediaan. Selanjutnya yang kedua itu ada membeli barang dalam bentuk siap untuk dijual. Di sini ada ilustrasinya. Di sini merchandising company Carrefour ada balance sheet-nya per tanggal Desember 31 2008. Current asset in millions ya. Di sini dia itu company itu memiliki inventory sebesar 6.891. Habis itu commercial receivables-nya itu sebesar 2.919. Terus ada consumer credit from financial company short term sebesar 2.708. Ada juga tax receivable sebesar 673. Ada other asset sebesar 1.096. Ada cash and cash equivalent sebesar 5.317. Semuanya itu di total current asset yang dimiliki perusahaan merchandising company Carrefour ini sebesar 19.604. Next. Selanjutnya klasifikasi persediaan ada 3 akun, yaitu ada bahan baku, barang dalam proses, dan juga barang jadi. Nah, di sini ada contohnya, manufacturing company CNH Global, balance sheet, tanggal laporan ini tanggal Desember 31 2008. Current asset di dalamnya itu ada cash and cash equivalent sebesar 663, maksudnya 633. Lanjut ada deposit in fiat affiliates, cash management pools itu sebesar 2058. Lanjut ada accounts and notes receivable net sebesar 6.647. Selanjutnya ada inventories yang di dalamnya itu ada raw material sebesar 995, ada work in process sebesar 323, dan finished good sebesar 3.167. Total inventories-nya itu di total semuanya sebesar 4.485. Selanjutnya deferred income tax prepayment and order itu sebesar 766.
Nah, selanjutnya semua itu ditotal dan total current asset CNH Global Company ini sebesar $14.589. Next. Selanjutnya aliran biaya persediaan. Di sini itu ada raw materials, di dalam ada actual material cost dan material use. Dan itu akan bersambung nyambung ke arah work in process. Terus ada labor, actual labor cost dan labor applied. Terus ada overhead, ada actual overhead cost dan ada juga overhead applied. Dan itu semuanya menyatu ke arah work in process. Dari work in process ini, manufacturing company dari work in process ini ada cost of good manufactured, itu mengarah kepada finished goods, dan di finished goods itu ada cost of goods sold. Selanjutnya finished goods ini mengarah menghasilkan COGS, dan di atasnya itu ada merchandise inventory, yang di dalamnya itu ada cost of goods purchase dan juga cost of goods sold. Nah, ini semuanya mengarah kepada COGS. Next. Aliran biaya persediaan. Di sini ada beginning. Jadi perusahaan menggunakan salah satu dari dua jenis sistem untuk mempertahankan catatan persediaan. Catatan persediaan itu bisa menggunakan perpetual atau periodic system. Nah, di sini ada ilustrasinya. Ada beginning inventory, cost of COGP, dan di tengah itu ada COG available for sale. Dan semua itu saling berkaitan, dan di bawahnya juga ada COGS, dan di kanan samping bawah ada ending inventory. Oke, next. Nah, kalau di perpetual system itu pembelian barang dagangan yang didebat ke persediaan. Terus yang kedua itu angkutan didebat untuk persediaan, pengembalian dan pembelian diskon yang dikreditkan untuk persediaan. Dan yang ketiga itu harga pokok penjualan didebat dan persediaan dikredit untuk masing-masing penjualan. Yang keempat ada catatan menunjukkan jumlah anak perusahaan dan biaya setiap jenis barang di tangan. Jadi perpetual system ini menyediakan catatan terus-menerus tentang persediaan dan biaya barang dijual. Jadi kalau ada barang jual, ada barang masuk, itu dicatat langsung saat itu juga. Karena menggunakan metode perpetual. Next. Selanjutnya ini ada periodic system, berbeda dengan tadi. Kalau di periodic system ini pembelian barang dagang yang didebat untuk pembelian. Dan persediaan akhir itu ditentukan oleh jumlah fisiknya yang ada di gudang. Selanjutnya perhitungan biaya barang yang dijual ini, contohnya ini misalnya persediaan awalnya 100.000, terus pembelian bersihnya itu sebesar 800.000. Nah, barang tersedia untuk dijual ini kan tadi persediaan awal dan pembelian bersih 800 sampai 100, total itu 11.000. Nah, habis itu ada persediaan akhir yang masih tersisa sebesar 125.000. Terus dikurang itu dan dapat HPP-nya itu menjadi $775.000. Next. Di sini ada ilustrasi perusahaan Famous memiliki transaksi tahun ini sebagai berikut. Di sini ada beginning inventory. Jadi beginning inventory ini memiliki 100 unit di harga $6. Berarti 6 kali 100, 600. Dan purchase-nya itu 900 unit per 900 unit di $6. Terus sales-nya itu 600 unit di $12. Dan ending inventory-nya itu 400 unit di harga $6. Dan hasilnya itu ada 5.400, 1.200, dan 2.400. Dan mencatat transaksi ini menggunakan dua sistem, perpetual dan periodik. Next. Nah, di sini ada ilustrasi perpetual inventory system. Begini inventory-nya kan 100 unit di harga $6. Dan inventory account show the inventory on hand at 600. Berarti ada di inventory yang ada di tangan itu sebesar 600. Terus kedua itu purchase 900 unit di harga $6. Terus sale of 600 unit di harga $12.
Terus end of period entries for for inventory accounts 400 unit itu di harga $6. Terus kalau di inventory system itu the inventory account show the inventory on hand at 600. Okay, next. Next. Oh, ini ada ininya ya guys. Maaf, ada. Jadi ini ada contohnya purchase 900 unit at $6 ini kan dimasuk di inventory di debit. Inventory-nya masuk, terus account payable di kredit sebesar 5.400, dan itu ada 600 unit di $12, di debit itu AR, dan di sales itu 7.200 di kredit. Terus COGS-nya itu 600 at $6, berarti 3.600 pada debit, dan inventory-nya itu berkurang sebesar 3.600. Terus end of period entries for inventory account 400 unit at $6 itu no entry necessary, the account inventory show the ending balance of 2.400. Jadi balance. Selanjutnya didapat tuh dari 600 ditambah 5.400 dikurang 3.600. Nah, kalau yang di periodic inventory system ini purchase-nya kan di awal ada 5.400 sama di 900. Terus account payable-nya di kredit juga sama. Nanti account receivable-nya 7.200 pada debit dan salesnya 7.200. Nah, ini kalau yang ini no entry, beda periode dan perpetual. Lanjutnya di bawahnya itu ada inventory ending by count itu sebesar 2.400, COGS itu sebesar 3.600 dan purchase 5.400, dan inventory beginning di kredit sebesar 600. Jadi balance sama-sama hasilnya itu 6.000 debit kredit. Next. Di sini ada ilustrasi mengasumsikan bahwa pada akhir periode pelaporan, akun persediaan tersebut dilaporkan 4.000. Namun, hitungan fisik persediaan sebenarnya menunjukkan 3.800. Nah, penjurnalan untuk mencatat penurunan nilai yang diperlukan adalah sebagai berikut. Next. Nah, persediaan lebih dan kurang itu 200 debit, dan persediaan itu dikredit sebesar 200. Nah, ini persediaan lebih dan kurang menyesuaikan biaya barang dijual. Nah, dalam prakteknya, perusahaan kadang-kadang melaporkan persediaan lebih dan kurang di pendapatan lain-lain dan pengeluaran lain-lain bagian dari laporan laba rugi. Next. Di sini ada kontrol. Jadi semua perusahaan itu membutuhkan verifikasi periodik terhadap catatan hasil persediaan sebenarnya, berat, atau pengukuran penting dibandingkan dengan catatan persediaan yang terperinci. Nah, perusahaan ini harus ambil contoh fisik persediaan pada akhir tahun fiskal untuk melaporkan jumlah persediaan perusahaan dalam laporan akuntansi tahunannya. Oke, next. Di sini ada isu dasar dalam penilaian persediaan. Nah, perusahaan ini harus mengalokasikan semua biaya barang yang tersedia untuk dijual antara barang yang dijual atau digunakan dan yang masih ada di tangan. Di sini ada ilustrasinya. Jadi beginning inventory tanggal Januari 1 itu sebesar 100.000, dan cost of goods acquired or produced during the year itu sebesar 800.000. Jadi total cost of goods for sale-nya itu yang didapat dijual itu sebesar 900.000. Nah, terus ada ending inventory akhir tahun tanggal Desember 31 sebesar 200.000 yang masih ada di inventory. Jadi COGS during the year perusahaan ini itu sebesar 700.000. Next. Sini ada penentuan penilaian. Itu ada barang fisik, yang di dalamnya itu ada barang di tangan, barang dalam perjalanan, barang diserahkan, dan juga perjanjian penjualan khusus. Yang kedua itu ada biaya untuk menyertakan, yaitu produk versus periode biaya. Yang ketiga itu ada asumsi biaya aliran, di dalamnya ada identifikasi, biaya rata-rata, dan ada FIFO, dan ada retail, dan masih banyak yang lainnya. Next. Di sini ada barang yang termasuk persediaan.
Nah, di sini ada perusahaan harus mencatat pembelian pada saat memperoleh hak legal barang. Di sini ada general ilustrasinya, itu ada general rule. Inventory is buyers when received, kecuali FOB shipping point yaitu buyers at time of delivery to common carrier. Terus ada consignment goods yaitu sellers not buyers. Terus ada sales with buybacks yaitu sellers not buyers juga. Terus ada sellers with high rates of returns itu ada buyers if you can estimate returns. Habis itu ada sales on installments yaitu buyers if you can estimate collectibility. Next. Selanjutnya ada pengaruh kesalahan persediaan. Saya ada statement of ada ilustrasi. Jadi di sini ada kesalahan penyajian persediaan akhir. Jadi statement of financial position-nya itu di inventory understated, terus return earning understated, dan sampai bawah ada working capital current ratio itu understated semua. Nah terus income statement-nya COGS itu overstated, terus yang net income-nya itu understated. Terus ada pengaruh kesalahan pada pendapatan dalam 1 tahun 2010 dan selanjutnya akan diimbangi di 2011. Namun pernyataan pendapatan akan salah untuk tahun keduanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dani. Akan dijelaskan oleh Sahal. Oke, selanjutnya ada pengaruh kesalahan persediaan, di mana di sini ada ilustrasi dari perusahaan Perus yang Yechen mengecilkan persediaan akhir sebesar itu $10.000 pada tahun 2010 dan semua item lain itu menyatakan dengan benar. Nah, di mana di sini untuk incorrect recording dari tahun 2010 sampai tahun 2011 ya terdapat masih dicatat sebagai revenue sebesar $100.000 baik itu di correct recording juga. Kemudian di cost of goods sold-nya pada beginning inventory incorrect recording-nya itu $25.000. Kemudian di tahun 2011 menjadi $20.000. Diambil dari last ending inventory pada tahun 2010. Kemudian tapi di correct recording pada tahun 2010-nya itu sebesar beginning inventory-nya sebesar $25.000 dan correct recording tahun 2011 beginning inventory-nya itu sebesar $30.000 diambil dari ending inventory di tahun 2010-nya. Nah, kemudian dapat hasil di income statement-nya untuk yang incorrect recording-nya itu 2010 sebesar $10.000 dan 2011 sebesar $20.000. Sementara untuk pencatatan yang benarnya adalah pada tahun 2010 itu sebesar $20.000 dan pada tahun 2011 itu sebesar $10.000. Maka total income for 2 years-nya saat di incorrect recording-nya itu sebesar masih sama sebesar $30.000, hanya saja salah pencatatan pada tahun terbalik ya di net income. Selanjutnya lanjut di sini ada barang yang termasuk dalam persediaan. Nah, di sini ada pengaruh kesalahan persediaan, di mana kesalahan penyajian, pembelian, dan persediaan. Pada statement of financial position, ketika pada inventory-nya itu understated, namun pada retain earning-nya no effect, accounts payable understated, working capital no effect, dan current audi-nya itu overstated. Tapi pada income statement ada juga purchase-nya itu understated, COGS itu no effect, net income-nya juga no effect, dan inventory ending-nya itu understated. Nah, pernyataan tersebut tidak mempengaruhi harga pokok penjualan yang dijual dan keuntungan bersih karena kesalahan mengimbangi satu sama lain. Next. Selanjutnya ada biaya yang termasuk persediaan. Di sini ada
3 kategori. Yang pertama biaya produk, yaitu biaya yang menghubungkan langsung dengan membawa barang untuk pembeli. Kemudian selanjutnya ada biaya periode, yaitu penjualan umum dan biaya administrasi. Ada juga perlakuan diskon pembelian, yaitu kotor versus metode bersih. Lanjut. Masih dalam biaya yang termasuk persediaan, di sini perlakuan pada diskon pembelian, di mana di ilustrasi di sini terdapat 2 poin, yaitu gross method dan net method. Pada gross methodnya itu ketika mendapatkan purchase cost sebesar $10.000 dengan diskon 2% pada 10 hari pertama dan jatuh tempo di hari ke-30, maka di gross method itu akunnya purchase dan akun payable sebesar $10.000. Tapi setelah di net method, setelah dihitung diskonnya, nominal akunnya menjadi $9.800. Kemudian di poin yang kedua ada invoice of $4.000 yang dibayarkan within discount period. Pada gross method, akun payable sebesar $4.000 di debit dan purchase diskonnya itu $80, serta cashnya dari sisanya itu sebesar $3.920. Dan dicatat pada net method itu hanya setelah penghitungan akun payable $3.920 di debit dan cash pada di kredit. Di poin selanjutnya juga ada invoice of $6.000 yang dibayarkan setelah diskon periode. Di sini akun payable itu $6.000 dan cashnya itu $6.000 di kredit. Nah, kemudian pada net method, akun payable itu dicatat $5.880 dan purchase discount loss itu $120. Baru di kreditnya kita catat cash sebesar $6.000. Nah, di sini di poin yang kedua, $80 itu diskon 2% dari $4.000. Kemudian $9.800 itu nominal yang telah dikurangkan dari diskon, yaitu 2% dikali $10.000, kemudian dikurangi $10.000. Nah, begitu juga yang 120, itu dari $6.000. Next. Nah, di sini ada memilih asumsi aliran biaya yang diadopsi, specific identification, average loss, dan LIFO. Asumsi aliran biaya yang diadopsi tidak perlu sama dengan gerakan fisik barang. Nah, metode yang diadopsi harus menjadi salah satu yang paling jelas yang mencerminkan periodik pendapatan. Kemudian selanjutnya ada contoh dari asumsi aliran biaya. Next. Sini Young and Crazy Company membuat pembelian seperti berikut. Satu item di tanggal 2 Februari tahun 11 seharga $10. Terus satu item di tanggal 15 Februari sebesar $15 dan di tanggal 25 Februari juga sebesar $20. Nah, Young Crazy Company ini menjual satu item lagi tanggal 28 Februari dengan harga $90. Nah, apa yang akan menjadi keseimbangan persediaan akhir dan harga pokok penjualan untuk bulan Februari 2011 dengan asumsi perusahaan menggunakan FIFO, biaya rata-rata, dan asumsi aliran biaya identifikasi khusus. Dengan asumsi pajak yang diketahui di sini sebesar 30%. Selanjutnya. Nah, di sini perlu kita tuliskan kembali kalau dia membeli 3 barang tanggal 2, tanggal 15, dan tanggal 25 sebesar $10, $15, dan $20 yang dimana total inventory balance-nya itu sebesar $45 ketika semua itu dijumlah. Nah, kemudian bisa kita catat menggunakan
metode FIFO pada income statement, di mana dia menjual barang itu sebesar $90 yang tadi tanggal 28, kemudian dengan COGS sebesar 0 dan dia mendapat gross profit $90. Untuk biaya beban ada administratif sebesar 14, biaya penjualan sebesar 12, dan interest itu sebesar 7. Dengan total expense sebesar 33, maka income before tax itu sebesar 57, dengan tax itu 17 itu 30%, maka setelah dikurang net income after tax itu sebesar $40. Lanjutnya. Nah, untuk pembelian tanggal 2 ini sebesar $10, itu menambah COGS sehingga mengurangi gross profit sebesar 80. Maka kemudian, untuk selanjutnya yang average cost, di sini menggunakan metode average cost masih sama seperti jurnal sebelumnya. Next. Nah, bedanya pada average cost ini semua biaya di rata-rata. Bedanya pada average cost ini semua biaya di rata-rata $20, $15, dan $10 di rata-rata menjadi $15. Dimasukkan ke COGS dan mengurangi gross profit sehingga gross profit menjadi sebesar $75. Kemudian income before tax itu masih di nominal 42 karena pengurangannya itu jadi 75, kemudian taxesnya itu 30% dari menjadi $12, kemudian dikurangi income before tax. Maka net income setelah dikurangi tax itu menjadi $30. Next. Nah, selanjutnya di sini menggunakan metode specific identification. Nah, sebelum dimasukkan COGS itu pencatatannya masih sama. Net income after tax itu masih besar $40. Kemudian next. Nah, depend tergantung dari salah satu yang terjual untuk memasukkan 3 item tadi. Kemudian di sini ada asumsi aliran biaya. Ringkasan laporan keuangan dari menggunakan 2 metode tadi. Yang pertama menggunakan metode FIFO dengan first in first out, yang dimana item pertama yang masuk itu sebesar $10, maka dimasukkan ke dalam COGS sebesar $10. Namun untuk penggunaan metode average biaya rata-rata, kita rata-ratakan dulu semuanya, kemudian masukkan ke COGS itu sebesar $15. Nah, masing-masing dari itu mengurangkan daripada gross profit menjadi untuk metode FIFO menjadi $80 dan untuk metode average menjadi $75. Nah, dengan biaya administratif, selling, dan interest-nya sama, maka total expense-nya sama-sama $33. Namun untuk income before tax dari penggunaan FIFO itu sebesar $47 karena gross profit itu sebesar $80. Dan untuk income before tax dari metode average itu $42 karena gross profit itu $75. Karena dikenakan tax sebesar 30%, maka dikurangi tax dari $47 untuk metode FIFO dan $42 untuk metode average. Maka net income setelah dikurangi tax itu untuk metode FIFO sebesar $33 dan metode average sebesar $30. Selanjutnya di sini ada masih di asumsi aliran biaya. Di sini terdapat ilustrasi dari Colmart itu melakukan operasi pada bulan pertama dengan transaksi sebagai berikut. Di tanggal 2 itu dia nge-purchase
2000, di mana setiap barang itu seharga $4, kemudian di tanggal 15 itu purchase 6.000 unit seharga $4,4, kemudian tanggal 19 dia menjual itu sebesar 4.000 unit, dan tanggal 30 dia membeli lagi sebesar 2.000 unit seharga $4,75. Nah, untuk menghitung barang yang tersedia untuk dijual, beginning inventory-nya itu di tanggal 2 dia membeli 2.000 unit seharga $4, maka dia menggunakan cost-nya itu sebesar $8.000. Untuk purchase yang lainnya itu dia membeli 6.000 unit sebesar $4,40 dan 2.000 unit sebesar $4,75, maka barang yang siap untuk dijual itu semua senilai dengan $43.900. Selanjutnya, untuk ilustrasi sini, di mana perusahaan Colmart berasumsi kalau persediaan 6.000 unit barang terdiri dari 1.000 unit membeli pada tanggal 2 Maret dan membeli 3.000 unit pada tanggal 15 Maret dan 30 Maret membeli 2.000 unit. Maka dari 6.000 unit itu terpisah untuk tanggal pembeliannya. Nah, di sini kita disuruh menghitung persediaan akhir dan HP produksinya. Di sini kita catat dulu first in first out-nya untuk tanggal 2, tanggal 15, dan tanggal 30 masing-masing 1.000, 3.000, dan 2.000. Untuk tanggal 2 senilai $4, tanggal 15 senilai 4,4, tanggal 30 senilai 4,75. Maka ending inventory-nya total semua unit yang kita punya sebanyak 6.000 dengan total cost yang sudah kita spend itu sebesar 26.700. Nah, mengambil angka dari yang tadi, cost of goods available for sale itu sebesar 43.900 yang dihitung sebelumnya, kemudian dikurangi dari ending inventory-nya itu, ending inventory akhir itu sebesar 26.700. Maka cost of goods sold kita dapatkan sebesar 17.200. Next. Kemudian selanjutnya untuk metode weighted average. Nah, metode weighted average ini kita menggunakan rata-rata dari total goods available-nya yang sebesar 43.900 dibagi dengan 10.000 unit yang kita 10.000 unit yang kita miliki. Maka kita mendapatkan total rata-rata harganya itu sebesar $4,39. Nah, untuk inventory in units itu totalnya sebesar 6.000 unit dengan ending inventory 6.000 unit dikalikan dengan rata-rata dari hasil metode weighted average tadi sebesar $4,39. Maka harga ending inventory-nya itu sebesar $26.340. Nah, cost of goods available for sale itu tadi yang siap untuk dijual senilai $43.900 dengan ending inventory-nya itu $26.340, maka kita mendapatkan cost of goods sold itu sebesar $7.560. Next. Selanjutnya di sini kita menggunakan moving average, di mana sold isunya di sini 4.000 unit senilai $4,3, maka itu setara dengan $17.200. Nah, pada saat di balance-nya kita masukkan di tanggal 19 Maret balance $17.200. Dan dalam metode ini Colmart menghitung biaya rata-rata unit baru setiap kali melakukan pembelian. Next. Kemudian di sini ada periodic method. Nah, di periodic method ini
kita mencatat ending inventory-nya itu di tanggal 30 Maret sampai 15 Maret totalnya sebanyak 6.000 unit dengan total cost itu 27.100 unit. Nah, cost of goods available for sale-nya itu masih yang tadi sebesar 43.900, nah dikurangi ending inventory pada periodic method ini 27.100, maka kita mendapatkan cost of goods sold-nya itu sebesar 16.800. Nah, menentukan biaya persediaan akhir dengan mengambil biaya pembelian yang terakhir. Next. Untuk yang perpetual method di sini, Untuk yang perpetual method di sini pada tanggal 19 Maret sold isunya itu sebesar $2.000 dipecah menjadi dua, yaitu $2.000 yang pertama sebesar 2.000 unit yang pertama sebesar $4, kemudian 2.000 unit yang kedua sebesar $4,4. Nah, kemudian di total dari 4.000 unit tersebut senilai $16.800. Nah, untuk balance ini dari 2.000 yang $4 tadi ditambah 6.000 unit pada tanggal 15 Maret senilai $4,40, kita dapat nominal $34.400. Kemudian balance akhir tanggal 30 Maret itu sebesar $27.100. Nah, dalam semua kasus yang mana FIFO digunakan, persediaan dan harga pokok penjualan akan sama pada akhir bulan. Nah, apakah perpetual system atau periodic system digunakan? Next. Sini untuk ringkasan metode penilaian persediaan. Nah, di mana ada dua metode yang tadi setelah kita coba kerjakan. Yang pertama untuk average cost itu mendapatkan cost of goods sold senilai 18.000, dan untuk menggunakan first in first out itu mendapatkan cost of goods sold senilai 16.000, yang dimana mengurangi sales dan mendapatkan gross profit masing-masing, average cost 42.000 dan FIFO 44.000. Kemudian mendapatkan hasil sebelum akhir yaitu income before tax itu average cost 32.000 dan FIFO 34.000 dikurangi tax 40%, maka net income masing-masing average cost 19.200 dan net income FIFO itu 20.400. Dah, tamat. Lu udah hal. Sampai sini Hal. Udah satu. Yuk lanjut kita ke ringkasan metode penilaian persediaan, yang dimana ilustrasi 8.18 yaitu tentang balance of selected items under alternative inventory valuation methods, yang dimana pada average cost pada inventory senilai $18.000, yang dimana 5.000 dikali $3,60. Terus itu gross profit-nya $42.000, tax-nya $12.800, net income-nya $19.200, dan related earning-nya $29.200. Yang dimana dapatnya $29.200 itu dari $10.000 ditambah $19.200. Terus itu cash-nya $20.200. Dan untuk FIFO inventory-nya $20.000 dari 5.000 dikali $4.000. Di situ gross profit-nya $44.000, tax-nya $13.600, net income-nya $20.400, dan untuk return earning-nya $30.400. Dari $10.000 ditambah $20.400. Cash-nya $19.400. Terus itu ke
LIFO Cost Flow Assumption yang dimana IFRS LIFO tidak diizinkan untuk keperluan pelaporan keuangan. Namun LIFO diperbolehkan untuk pelaporan keuangan di Amerika Serikat, diizinkan untuk keperluan pajak di beberapa negara, dan menggunakan LIFO dapat menghemat tabungan pajak yang signifikan. Ya, terus habis itu di LIFO ini ada ilustrasi keluar income memiliki transaksi pada bulan pertama operasi, yang dimana pada tanggal 2 Maret dia membeli 2000 bits yang senilai $4. Di situ balance-nya 2000 unit dari 2000 kali $4. Di situ tanggal 15 membeli 6000 biji dikali 4,40 hasilnya 8.000. Di situ tanggal 19 itu terjual 4.000 unit, terus balance-nya 4.000 unit, dan tanggal 30 Maret 2000 dikali 4,75 senilai 6.000 unit. Terus menghitung barang yang tersedia untuk dijual, itu jurnalnya beginning inventory 2000 dikali $4, dan hasilnya $8.000. Terus untuk purchase-nya 6.000 dikali 4,40 hasilnya 26.400. Habis itu 2000 kali 4,75 senilai 9.500. Habis itu good available for sale-nya ditambah semua 8.000 tambah 26.400 ditambah 9.500. Di situ untuk period metodenya yaitu tanggal 2 Maret terjual 2000 unit dan unit costnya $4. Terus habis itu pada 15 Maret ada 4.000 unit, terus satu unitnya $4,40. Terus ending inventory-nya nomor unitnya itu ditambah semua 2000 tambah 4.000 6.000. Di situ total cost-nya 17.000 tambah 8.000 25.600. Terus good available for sale-nya 43.900. Terus untuk default ending inventory-nya 25.600. Di situ dikurangi 43.900 dikurangi 25.600, itu CFGS-nya berarti $18.300. Ya, total adalah jumlah dijual yang dikeluarkan selama bulan terakhir ini berasal dari pesanan pembelian. Terus untuk perpetual method yang dimana tanggal 2 Maret purchase 2000 kali $4, di situ 8.000, yang dimana balance-nya seperti itu. Meskipun demikian, LIFO diperbolehkan untuk keperluan pelaporan keuangan di Amerika Serikat, diizinkan untuk keperluan pajak di beberapa negara, dan penggunaan dapat menghasilkan penghemat pajak signifikan. Itu yang dimana ringkasan metode penilaian presiden ini pada average cost, yang dimana sales-nya 60.000, terus LIFO 60.000, LIFO-nya 60.000 semua, dan COGS-nya 18.000 untuk average cost, dan FIFO-nya 16.000, dan LIFO-nya 20.000. Di situ gross profit ditambah itu, dikurang 60.000 kurang 18.000, 42, 60.000 kurang 16, 44.000, 60 kurangi 20, 40.000, dan seterusnya. Nah, perhatikan bahwa laba bruto dan laba bersih yang terendah di bawah LIFO, FIFO tertinggi, dan rata-rata biaya di tengah. Di situ untuk average cost yang dimana inventory-nya 18.000 tadi, dan untuk FIFO-nya 20.000 dari 5.000 kali $4. Di situ LIFO-nya 16.000 dari 4.000 kali 3.000, $12.000, habis itu ditambah 1.000 kali 4.000. LIFO dihasilkan dalam tertinggi cash balance pada akhir tahun karena pajak yang menurunkan. Contoh ini mengasumsikan bahwa harga meningkat dan sebaliknya jika yang terjadi harga yang menurun. Di situ LIFO riset cadangan, beberapa perusahaan menggunakan LIFO untuk pajak dan pelaporan keuangan eksternal, dan untuk FIFO average atau standard cost system untuk tujuan pelaporan internal.
Alasannya yaitu pertama keputusan harga, yang kedua menjaga pencatatan lebih mudah, yang ketiga pengaturan pembagian keuntungan dan bonus, yang keempat untuk sementara waktu LIFO merepotkan. Di situ LIFO Research perbedaan hasil antara metode persediaan yang digunakan untuk tujuan internal laporan dan LIFO. Pada LIFO Research ini ada illustration yang dimana pada perusahaan Egbert menggunakan metode FIFO untuk keperluan pelaporan internal dan LIFO untuk tujuan pelaporan eksternal. Pada tanggal 1 Januari tahun 2011 yang diperbolehkan untuk mengurangi persediaan untuk keseimbangan LIFO yang senilai $20.000. Dan pada 31 Desember tahun 2011, neraca harus $50.000. Hasilnya pada perusahaan Egbert ini realisis pengaruh LIFO dan membuat entry berikut pada akhir tahun. Nah, jurnal entry-nya to reduce inventory to LIFO itu harga pokok penjualan di debit senilai $30.000 kepada kredit cadangan untuk mengurangi persediaan untuk LIFO senilai $30.000. Di situ ada LIFO liquidation yang dimana order low cost inventory is result in a lower cost for goods sold, higher net income, and higher tax. Yang dimana pada illustration ini perusahaan Besseler mempunyai 30.000 pounds of steel in its inventory pada tanggal 31 Desember tahun 2011 with cost determinant on a specific goods LIFO approach. Ini pada tanggal 2008 punya 8.000 pounds, 2009 10.000 pounds, 2010 7.000 pounds, dan untuk 2011 5.000 pounds. Habis itu ditambah semua menjadi 30.000 pounds pada tahun 2008 sampai 2011. Dan untuk LIFO cost-nya 2008 itu 32.000 hasil dari 8.000 pounds dikali $4. Di situ 2009 10.000 pounds dikali kali $6 hasilnya 60.000. Di situ 63.000 dari 7.000 kali $9. Di situ di 2011 50.000 dari 5.000 kali $10. Itu LIFO-nya ditambah semua hasilnya $205.000. Itu LIFO liquidation illustration at the end of 2012 on 6,000 pounds of steel remain in inventory. Nah, disitu ke dollar value LIFO yang dimana change in a pool or measured in term of dollar value not physical accounting, yang dimana pada manfaat dollar value LIFO ini kisaran lebih luas barang. Yang kedua, memungkinkan pergantian barang yang serupa. Yang ketiga, membantu pengikisan LIFO dan dari pengikisannya. Itu ada contoh yang dimana informasi berikutnya berkaitan dengan perusahaan Kotau yang dimana pada tanggal 31 Desember tahun 2007 mempunyai ending inventory $70.000 dan price index-nya 100. Dan pada tanggal 31 Desember tahun 2008, ending inventory-nya 88.200. Menggunakan nilai dolar untuk menghitung persediaan akhir metode LIFO untuk tahun 2007 sampai 2009. Nah, lanjut. Yang dimana pada jurnal ini menyatakan perhitungan dari slide sebelumnya yang dimana tanggal pada tahun 2007 sampai 2009 yang tentang indeksnya tadi. Di situ keperbandingan pendekatan LIFO yang dimana khusus barang LIFO biaya unit barang mahal dan memakan waktu. Dan yang kedua khusus barang menyatukan pendekatan LIFO.
Nah, untuk menyatukan pendekatan LIFO itu ada 3 cara. Yang pertama itu perbandingan pendekatan LIFO. Yang kedua, lebih sulit untuk mengikis lapisan. Yang ketiga, menggunakan jumlah sebagai dasar dapat mengakibatkan likuiditas LIFO. Dan terus untuk yang ketiga, dolar nilai LIFO banyak digunakan di perusahaan. Nah, untuk manfaat dan kerugian dari LIFO itu sendiri, yaitu manfaatnya pertama itu sesuai. Yang kedua, keuntungan pajak atau meningkatkan arus kas. Yang ketiga, pendapatan di masa yang akan datang. Dan untuk kerugian dari LIFO itu, yang pertama itu pendapatan dikurangi. Yang kedua, mengecilkan persediaan. Yang ketiga, aliran fisik. Yang keempat, likuiditasi disengaja. Situ lanjut ke dasar untuk metode pemilihan persediaan. LIFO umumnya lebih disukai jika harga penjualan meningkat lebih cepat daripada biaya. Dan jika perusahaan memiliki cukup konstan atau stok dasar. Nah, dasar yang kedua yaitu LIFO yang tidak sesuai. Yang pertama yaitu jika harga cenderung tertinggal dari biayanya. Yang kedua, jika identifikasi tradisional digunakan dan ketika unit biaya cenderung menurun saat produksi meningkat. Nah, sekarang lanjut ke soal dan pembahasan chapter 7. Yang pada exercise 7.8 LO3 recording depth ini akan dijelaskan oleh Sahel. Oke, untuk pembahasan soal pada exercise 7.8, di mana di sini membahas tentang recording bad debts. Ilustrasi pada soal ini, di akhir tahun 2019, sorter PLC memiliki piutang atau receivable sebesar 900.000 dan penyisihan piutang ragu-ragu sebesar 40.000. Nah, tanggal 16 Januari tahun 2020, sorter ini menetapkan kalau piutangnya dari Ordonez Orchards itu 8.000. Nah, tidak akan dapat ditagih dan manajemen mengizinkan penghapusannya. Instruksinya adalah di sini kita yang pertama disuruh untuk membuat ayat jurnal untuk sorter PLC untuk menghapus piutang Ordonez. Kemudian pertanyaannya berapa nilai realisasi kas dari piutang usaha sorter PLC sebelum penghapusan piutang Ordonez? Dan yang terakhir, berapa nilai realisasi kas dari piutang usaha sorter PLC setelah penghapusan piutang Ordonez? Next. Nah, untuk jawaban yang pertama di sini, wait. Oke. Untuk jawaban yang A, disuruh untuk membuat jurnal sorter PLC untuk menghapuskan piutang. Nah, di mana allowance for the full account di debit dan accounts receivable di kredit dengan jumlah piutangnya sebesar $8.000 yang tidak akan dapat ditagih tadi. Nah, kemudian yang kedua, berapa nilai realisasi kas dari piutang usaha sorter PLC sebelum penghapusan piutang? Nah, sebelum penghapusan piutang itu nilai realisasi piutangnya yang awalnya akun receivable sebesar 900.000 dikurangi dengan piutang ragu-ragu atau allowance for the full account itu sebesar 40.000, maka nilai realisasi value-nya itu sebesar 860.000. Kemudian yang ketiga, yang ditanyakan berapa nilai realisasi kas piutang setelah penghapusan. Nah, karena setelah penghapusan itu yang awalnya itu 892.000 karena piutang awal 900.000 dikurangi penghapusan 8.000, maka bisa menjadi 892.000. Kemudian dikurangi dengan piutang yang ragu tadi sebesar 40.000, yang dihapus sebesar 8.000, maka sisa dari allowance for the full account jadi 32.000. Kemudian accounts receivable dikurangi dengan sisa tadi yang masing-masing sudah dikurangi 8.000 tadi, maka nilai realisasi value-nya sebesar 860.000. Oke, next.
Untuk soal yang selanjutnya di sini exercise 7.13 tentang bad debts aging. Paket termasuk akun berikut di antara piutang dagangan. Nah, di sini ada masing-masing invoice dengan kode number. Kemudian akunnya dapat dilihat di situ sendiri. Instruksinya di sini yaitu tentukan usia, keseimbangan, dan tentukan item apa saja yang tampaknya membutuhkan perhatian khusus di akhir tahun. Next. Nah, untuk balance-nya di sini $700 dikurangi $255, maka didapat hasil $445 sebagai over 1 year. Kemudian tanggal 4 di sini, yang 4/12 di sini itu $1.710 dikurangi $1.000 dikurangi $400, maka didapat $310 sebagai X month and 19 days. Dan 11/18 di sini itu $2.000 dikurangi dengan $1.250. Maka didapat $750 sebagai 1 month and 13 hari. Setelah ditotal maka semuanya menjadi $1.550. Nah, in as much as letter invoice has been yang telah dibayar full dan 3 of these amounts harusnya diinvestigasi dengan tujuan determine why else Hotsco has not paid them. Nah, kemudian the amounts di awal balance-nya itu dan dengan kode 2412 harusnya should be of particular concern. Oke, lanjut ke soal problem 7.4 yang akan dibahas. Yang akan dibahas oleh Cakra. Oke, saya akan membahas soal PT7.4 bad debts reporting. Jadi dari awal operasi hingga 31 Desember 2019, Fortner PLC ini menyediakan piutang tak tertagih dengan metode penyisihan. Nah, selanjutnya ketentuan tersebut itu dicatat berdasarkan analisis nasabah dengan karakteristik resiko yang berbeda. Piutang tak tertagih yang dihapuskan dibebankan ke akun penyisihan. Nah, pemulihan piutang tak tertagih yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan ke akun penyisihan dan tidak ada penyesuaian akhir tahun pada akun penyelisihan. Jadi persyaratan kredit Fortner yang biasa adalah bersih 30 hari. Nah, saldo penyisihan piutang ragu-ragu itu adalah sebesar 130.000 pada 1 Januari 2019. Nah, selama 2019 itu penjualan kredit itu mencapai sebesar 9 juta. Dan penyisihan piutang ragu-ragu ditetapkan itu menjadi 180.000. Selanjutnya 90.000 itu untuk piutang tak tertagih dihapuskan. Dan pemulihan piutang sebelumnya dihapuskan sebesar 15.000. Nah, Fortner ini menginstal sistem komputer pada November 2019 dan penuaan piutang disiapkan untuk pertama kalinya per 31 Desember 2019. Nah, ringkasan penuaan adalah sebagai berikut. Next. Ini ada classification by month of sale, November sampai Desember, Juli sampai Oktober, Januari, terus ada June, terus ada priority tuh 1/1/19. Nah, balance in age kategorinya itu ada 1.080.000, 650.000, 420, 150, dan totalnya itu total balance in its kategori total semuanya itu sebesar 2.300.000. Nah, estimated uncollectible-nya itu kalau untuk November sampai Desember itu 2%, terus Juli, Oktober, Januari itu Juli sampai Oktober itu 10%, terus Januari sampai Juni itu 25%,
Terus untuk tanggal 1/1/19 itu 1 Januari 2019 itu sebesar 80%. Nah, instruksi di sini itu menyiapkan jadwal analisis perubahan di penyisian piutang ragu-ragu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Habis itu yang kedua itu habis itu ada suruh membuat ayat jurnal untuk penyesuaian akhir tahun pada saldo penyisian piutang ragu-ragu per 31 Desember 2019. Next. Nah, ini untuk yang A. Jadi di paling atas itu ada balance at Januari tanggal 1 2010 itu ini tanggalnya salah ya, 2019. Sebesar 130.000. Terus provision for doubtful accounts itu 9.000 dikali 2%, tadi uncollectible 180.000. Dari 9 juta dikali 2%, 180.000. Terus recovery in 2010 of bad debt written off previously itu sebesar 15.000. Nah, di total itu sebesar 325.000. Selanjutnya ada deduct write off for 2010 didapat dari 50.000 ditambah 60.000, total 150.000. Terus dikurang jadi balance at Desember 31 2010 before change in accounting estimate itu sebesar 175.000. Terus ada increase due to change in accounting estimate dari 2010 didapat dari 263.600 dikurang 175.000. Totalnya itu 88.600. Setelah itu dijumlah. Jadi balance at Desember 31 2010 itu di-adjust. Jadi totalnya itu sebesar 263.600. Lanjutnya schedule 1 ini ada aging kategori. Ini untuk computation of allowance for the full accounts at Desember 31 2010. Balance-nya tadi masih sama ya. Jadi the full accounts-nya itu yang paling kanan itu 21.600. Nah, kalau 650.000 itu sebesar 65.000 10%. Terus kalau 420.000 itu 25% sebesar 105.000. Nah, kalau 90.000 itu 80% sebesar 72.000. Berarti yang collectible full account ini sebesar 263.600. Oke, next. Nah, ini jawaban untuk problem B. Jadi di journal entry to record this transaction is as follows. Itu yang pertama ada bad debt expense debit sebesar 88.600. Dan di kredit itu ada allowance for the full account sebesar 88.600. To increase the allowance for the full accounts at December 31 2010, resulting from a change in accounting estimate. Oke, next. Selanjutnya akan dibahas oleh Mas Dani. Oke, saya akan menjelaskan tentang P.78 tentang Notes Receivable Journal Entries. Pada tanggal 31 Desember 2019, Regent Bridge memberikan layanan kepada Beacon Group dengan harga yang disepakati sebesar 102.049 euro, menerima potongan 40.000 euro dan setuju untuk menerima saldo dalam 4 kali angsuran yang sama sebesar piutang 20.000 euro setiap 31 Desember. Tingkat bunga yang diasumsikan sebesar 11% diperhitungkan. Instruksinya, buatlah ayat jurnal yang akan dicatat oleh Regent Bridge untuk penjualan dan untuk penerimaan dan bunga pada tanggal-tanggal berikut. Asumsikan bahwa metode bunga efektif digunakan untuk tujuan amortisasi. A. 31 Desember 2019, B. 31 Desember 2020, C. 31 Desember 2021, D. 31 Desember 2022, E. 31 Desember 2023. Oke, langsung ke jawaban. Yang dimana pada tanggal 10.10 pada Oktober pada tanggal 1 pada tanggal 1 Oktober notes receivable
didebit senilai $120.000 kepada sales dikredit senilai $120. Dan pada tanggal 31 Desember itu interest receivable didebit senilai $2.400. Habis itu kepada kredit interest revenue senilai $2.400. Nah, 120.000 kali 0,8 habis itu kali 3/12 senilai 2.400. Dan pada tanggal 1 Oktober 2011 cash didebit senilai 9.600 kepada interest receivable dikredit senilai 2.400. Habis itu ke interest revenue 7.200. Nah, dapatnya 9.600 dari 120.000 dikali 0,08 hasilnya 9.600, dan untuk 120.000 kali 0,08 kali 9/12 hasilnya 7.200. Dan pada tanggal 31 Desember 2011 interest receivable didebit senilai 2.400 dan kepada kredit interest revenue senilai 2.400. Dan untuk pada tanggal 1 Oktober tahun 2012, cash didebit senilai 9.600 kepada interest revenue dikredit senilai 2.400 dan interest revenue dikredit senilai 7.200. Di situ cash didebit $120.000 kepada notes receivable dikredit senilai $120.000 dengan catatan entries pada tanggal 1 Oktober assumption receivable entries were not made on January 2011 and January 2012. Sekian, terima kasih dari pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.